Saya kira betul ya, hampir semua yang serba barat ya, yang notabene-nya itu liberal kapitalistik itu kan diterima di negeri demokrasi modern ini. Jadi tidak Oke. peduli ya dengan prinsip kita sebagai yang konon namanya religious nation state, itu tidak ada urusan dengan itu. Semuanya hampir serta liberal sekuler kapitalisme di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apakah negara akan hadir? Nah, semua itu tergantung apakah bisnis atau pekerjaan yang dilakukan oleh negara itu menguntungkan atau malah merugikan keuangan negara, juga proses modernisasi ya, moderasi, modernisasi dan seterusnya itu. Jadi Berasa. saya kok melihat dengan kecenderungan semacam ini, generasi muda kita ke depan itu makin rusak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal dan seperti biasa sudah hadir di samping saya Profesor Radikal, Ya. ramah terdidik dan berakal, Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf kalau nanti agak tersendat-sendat nih. Kayaknya nggak tahu sinyal saya apa jenengan nih Prof nih. Iya, betul ini sinyalnya Ya, kurang bagus. tapi ya mudah-mudahan bisa sampai akhir ya. Gini, Prof, ini tuh ada isu viral. Baru-baru ini banyak sekali berita berseliweran tentang satu hal, Prof, Hmm. tentang pergaulan remaja ya. Iya, Jadi ada ratusan anak yang masih berstatus pelajar di Ponorogo yang hamil di luar nikah minta dispensasi kan seperti itu, Prof. Ini hmm. jenengan ngelihat ini seperti apa, Prof? Ya, saya merasa prihatin ya, karena saya pun kan masih punya anak perempuan yang duduk di kelas 1 SMP. Ya, saya sempat bertanya pula kepada anak saya itu bagaimana sikapnya. Nah, anehnya anak saya itu masih belum bisa komentar itu, Mas. Malah Oke. tanya kepada saya, lo kok bisa hamil, kenapa? Itu katanya. Dengan polosnya menjawab begitu ya. Jadi Mhm. ini Mhm. menunjukkan bahwa kesadaran anak sekarang ya terhadap pendidikan seks itu mungkin masih minim ya, sehingga tidak tahu persis ya bagaimana jadinya ketika misalnya dua kelamin yang berbeda ketemu dan itu bukan Mhm. suami istri. Nah, lalu Hmm, kemudian oke. ya saya coba untuk jelaskan itu kan begini begitu. Jadi kalau Mhm. seorang wanita sudah atau laki-laki sudah balik itu kalau melakukan hubungan namanya seksual itu nanti bisa Mhm. hamil gitu. Nah, apalagi kalau di luar nikah, wah itu berbahaya. Saya bilang begitu. Nah, dalam hal ini saya kira juga perlu apa ya Mas ya, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah itu perlu ada pendidikan seks ya. Ya dengan cara apapun lah, mungkin tugas-tugas seorang ibu ya, bagaimana menjelaskan kepada anak untuk bisa memahami bahwa yang begini ini bahaya, yang begini Mhm. haram, yang begini tidak boleh dan seterusnya itu. Kadang-kadang kita masih menganggap sesuatu itu tabu sehingga anak itu Mhm. betul Mas tidak tahu loh. Kok bisa Iya, itu iya. loh sudah padahal sudah haid juga sudah ini tapi belum tahu. Nah, ini berarti Mhm. menjadi tugas kita bersama dan tadi saya sekaligus menyatakan saya sangat prihatin dengan kejadian ratusan ya siswi itu yang kemudian hamil di luar nikah itu. Oke, baik. Prof, eee, karena gini Prof, kalau kita bicara tentang realitas, ini Hmm, kayaknya udah jadi rahasia umum Prof, bahwa ya, pergaulan bebas, kemudian kekerasan di jalan, tawuran, kemudian narkoba, aborsi ini makin marak sekali ya di tengah kalangan anak muda. Nah, kalau kemudian saya kutip yang cuplik ya, kalau kasus kehamilan di luar nikah, hmm, usia 14 sampai 19 tahun ini hmm, menyumbang 19%, Prof, hampir dua puluh hmm, persen itu ya, dari kehamilan tadi ingin kehendaki ya. atau Hmm. KTD itu terpuruk gitu. Dalam sudut pandang jenengan kira-kira akar masalahnya itu di mana, Prof? Ya intinya ada pada akhlak, moralitas dan agama seseorang ya. Menurut Hmm. saya begitu. Jadi Oh, oke. ukuran kebenaran itu bukan datang dari yang maha benar, tetapi kesepakatan masyarakat setempat ya. Seperti ya kalau dulu kita kenal namanya prinsip Emil Durkheim itulah ya. Jadi ukuran
kebenaran itu masyarakat. Kalau masyarakat itu memandang sesuatu itu baik dan biasa, maka ya sesuatu itu baik dan biasa juga begitu. Nah, jadi persoalan modernisme, perilaku yang hedon, kemudian juga liberal kapitalisme itu saya kira menjadi penyuplai besar ya, menjadi penyebab utama kehancuran akhlak generasi kita ini. Ya, oke, Prof. Kalau dalam pandangan jenengan nih, apakah pemerintah membuka keran lebar bagi liberalisme, ya tadi jenengan singgung itu untuk terus berkembang, ya? Karena maksudnya gini, jenengan tuh ngelihat nggak sih, Prof, kalau negara ini seolah tampak lemah atau nggak berdaya memperbaiki kondisi yang kian hari ini bukan malah baik, tapi malah menurun itu. Apakah ini ada korelasinya dengan kebijakan liberalisme dalam tataran negara yang diambil pemerintah? Jenengan ngelihat Ya, itu nggak, Prof? saya kira betul ya. Hampir semua yang serba barat ya, yang notabene-nya itu liberal kapitalistik itu kan diterima di negeri demokrasi modern ini. Jadi tidak peduli Oke. ya dengan prinsip kita sebagai yang konon namanya religious nation state, itu tidak ada urusan dengan itu. Semuanya hampir serba liberal sekuler kapitalisme di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apakah negara akan hadir? Nah, semua itu tergantung apakah bisnis atau pekerjaan yang dilakukan oleh negara itu menguntungkan atau malah merugikan keuangan negara, juga proses modernisasi moderasi, modernisasi dan seterusnya itu. Jadi saya Moderasi. kok melihat dengan kecenderungan semacam ini, generasi muda kita ke depan itu makin rusak. Ini bukan soal pesimis atau tidak, tapi melihat gelagat ya, Mhm. prinsip-prinsip yang berkembang di Ya. tata pemerintahan negara kita itu kok saya yakin dengan alasan apapun kadang-kadang dengan permisivisme itu yang membuat generasi muda itu seakan kehilangan arah, kehilangan pedoman. Mana yang harus jadikan Mhm. pedoman, pemerintah sendiri tidak hadir. Meskipun ya beberapa kali diomongin, oh ini kita harus pendidikan budi pekerti, macam-macam. Tapi budi pekerti yang mana? Apa cukup sopan santun? Tapi kan persoalan bagaimana perilaku pergaulan bebas, seksual, dan seterusnya itu harus juga hadir di situ, Mas. Menurut saya begitu. Mhm. Oke, baik, baik. Eh, karena gini, Prof, di satu sisi memang seperti itu. Tapi yang paling kelihatan itu ini soal regulasi. Regulasi ini kan kita ngelihat banyak orang, banyak ahli yang kemudian menyinggung ya bahwa regulasi ya hari ini itu dibuat sedemikian rupa ya agar paham kebebasan ini terus menjadi pakem dari para pemuda. Misalnya banyak yang menyinggung soal UTKS, Bro, yang Hmm. baru kan Prof kemarin ya. Karena dirinya yang mengaitkan ya ada kecenderungan membolehkan aktivitas zina yang aman Hmm. atau kondom ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah pemerintah ya ini justru menjadi pihak pertama yang menstimulus keburukan? Ya dalam pandangan jenengan ngelihat itu nggak sih? Nggak sih, Prof ya? Kalau misalkan iya, ini solusinya gimana, Prof? Itu yang tadi saya katakan kehadiran negara terutama terkait dengan persoalan moral agama itu bisa dipertanyakan karena memang Hmm. ketidaktegasan ya terkait dengan persoalan hubungan seksualitas ya itu dianggap Hmm. itu kan urusan pribadi itu ngapain negara itu campur tangan Betul, itu. Sementara kalau betul. dalam prinsip negara yang sesungguhnya bagaimana harus hadir mempertahankan persoalan apa marwah dari keturunan keluarga ya kan dari nasab itu semuanya penting sekali negara harus hadir di dalam Mhm. membereskan persoalan ke apa namanya keluarga nasab keturunan yang tentu saja itu harus Mhm. jelas-jelas dalam arti itu juga ada keabsahan gitu loh bukan hanya semata-mata bahwa oh ini setelah diteliti anaknya si A si B oh enggak harus begitu tapi dari sisi legal formal keabsahannya ya kehalalannya itu harus juga menjamin di situ. Nah, jadi kalau yang tadi ditanyakan itu karena prinsipnya itu seringkali konsensual ya, konsensual seks gitulah ya.
Jadi asal tidak ada paksaan, sukarela, dan tidak ada yang mengadukan itu dianggap beres itu. Ya. Nah, tidak dianggap aib ya bagi Hmm. masyarakat dan negara. Ini misalnya terbukti, Mas, misalnya dengan adanya pasal yang baru ya tentang perzinahan itu di KUHP baru, itu kan merupakan delik yang sifatnya itu delik absolut ya, delik aduan absolut. Hanya oleh Oke. suami, istri, Atau atau keluarga ya. anak, atau orang tua. Jadi dalam hal ini negara atau pemerintah daerah itu tidak bisa campur tangan sama sekali. Dan bahkan di Oke. penjelasan pasal itu bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di bawah, jadi di bawah KUHP itu, berarti di bawah undang-undang, termasuk perda itu kan berada di bawah undang-undang, itu kalau bertentangan dinyatakan Ya. tidak berlaku, harus tunduk pada kitab undang-undang hukum pidana itu. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah mau mengatur tentang rahasia untuk kehidupan remang-remang misalnya ya, tentang Ya. perselingkuhan di hotel atau apa, oh nggak bisa. Semuanya berhenti di depan Wah. pintu hotel, tidak bisa apapun. Jadi selain suami, istri, anak atau orang tua tidak bisa memproses, mengadukan, polisi pun tidak bisa, Satpol PP tidak bisa sama sekali. Di sini maksud saya negara itu betul-betul lepas, ya itu diserahkan pada masing-masing orang atau pihak saja. Nah ini yang saya kira juga menjadi pemicu tadi, menjadi menstimulus Ya. ya keburukan yang sebenarnya seharusnya bisa kita hindari, terutama dalam hal persoalan perzinahan itu. Oke, baik-baik. Ngeri ya. Iya, Ya, baik Pak Zaki. Terima kasih atas waktunya, atas jawabannya yang luar biasa. Perihal di ratusan remaja di Lumajang, di Ponorogo yang Ponorogo ya. hamil di luar nikah ya. Baik, terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan terakhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, ya. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.